Siapa namanya Nanda? Siapa? Oh, kayak panggilannya? Naya. Oh. Gimana kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kabar ibu, bapak, saudara-saudara di rumah gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan baik ya. Sebelumnya Naya tadi ya panggilannya ya. Sebelumnya Naya tahu nih apa yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini? Nggak tahu. Enggak tahu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan konseling individual namanya ya. Sudah pernah mendengar apa itu konseling individual atau seperti apa kayak gitu? Sudah pernah mendengar ya? Oh, berarti kalau misalnya sudah pernah mendengar, pasti Naya tahu dong apa sih konseling individual itu? Apa menurut Naya konseling individual itu? Oh, deka, lain deka nah. Itu apa sih yang dilaksanakan kayak gitu nah? Kegiatannya nggak yang diberikan apa kayak gitu? Kayak Oh, curhat. Oh, iya ya betul. Jadi konseling individual itu ya ya. Jadi proses pemberian bantuan ya seperti yang kita lakukan sekarang ya. Saya sebagai guru BK atau konselornya dan saya sebagai klien ya atau siswa gitu. Dengan tujuan itu untuk membantu Naya menyelesaikan misalnya sekarang lagi mengalami permasalahan gitu loh, artinya meringankan beban pikiran sehingga nanti Naya dalam mengambil keputusan itu lebih enak gitu loh ya kan, tujuannya ya supaya Naya lebih Duluan Bapak terbantu ya. lah dalam Apa itu tadi melaksanakan ataupun dikupin kemarin? dalam membantu Bawa sekarang. memecahkan masalah-masalahnya. Udah, Gimana ya, tapi udah udah paham? disimpan tadi ya Pak? Udah Paham ya? disimpan tadi ya? Disimpan di. Oh ya, Nek. Oke. Eh, Bilang sama-sama Pak dulu ya. Iya, nggak apa-apa. di sini ada yang mau disampaikan gitu loh ke Naya. Sebelumnya tahu nggak sih kenapa dipanggil ke sini? Nggak tahu. Ya. Eh, boleh diceritakan ya, misalnya dalam minggu-minggu belakang gitu loh, sering nggak Naya nggak masuk sekolah atau ada nggak masuk gitu loh, atau sakit atau seperti apa? Oh, bikin tugas. Jadi minggu belakang itu masuk terus kayak gitu. Oh, kadang masuk kadang enggak. Enggak, itu kan misalnya kalau lagi daring ada jadwal shift-nya kan. Misalnya Nanya Senin, Selasa di rumah kayak gitu kan, Rabu ke sekolah lagi. Nah, di jadwal yang ke sekolah ada nggak Nanya nggak masuk sekolah kayak gitu nah? Nggak ada, nggak ada. Itu masuk semua berarti nak? Iya masuk semua. Rumah Naya di mana? Oh, dari Simpang 3 SMP kanan lurus nih. Soalnya kami kan baru di sini, baru sekarang baru berapa bulan, jadi belum terlalu tahu kan daerahnya seperti apa, di mana tempatnya. Itu dari sana ke sini berapa menit? Oh. Hmm. Iya, 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 iya. Sering nggak terlambat dari sana ke sini? Nggak pernah terlambat. Nggak pernah terlambat. Untuk tugas-tugasnya gimana? Sering nggak Nanya misalnya nggak ngumpul kayak gitu nah? Sering nggak ngumpul. Itu kenapa sih nggak ngumpul? Karena nggak enak belajar di rumah terus. Enak kayak ketemu kali sama. Jadi tadi mengenai apa kehadiran minggu belakang Naya masuk terus gitu ya? Oh, Kalau pas ketemu kali. pas ketemu karena jadi gini ya, tadi ada informasi yang saya dapat, yang Bapak dapat dari guru wali kelas namanya itu nak. Itu katanya si Naya ada nggak masuk gitu loh minggu belakang, 2 hari atau berapa hari kalau nggak salah kayak gitu kan, ya kan. Sedangkan tadi ada Naya sampaikan bahwasanya masuk terus gitu nah kan. Terus tuh kalau misalnya tugas memang ada yang belum ngumpul kayak gitu kan, atau terlambat nggak tahu kita kan. Jadi dalam hal ini Bapak ya itu menuntut Naya untuk jujur gitu loh kan, supaya nanti
enak dalam membahasnya ataupun dalam berbicaranya. Nah ya nggak usah takut gitu loh, ataupun misalnya oh nanti akan seperti ini enggak. Jadi apa yang ada memang terjadi pada diri Naya itu sampaikan secara real gitu ya, secara nyata. Jadi nggak ada yang ditambahi, nggak ada yang dikurangi, sehingga nanti kita lebih enak membahasnya. Nah di sini kan ada kerahasiaan gitu loh, walaupun di ibu itu kan kamera, nah ibu ini juga guru TK gitu loh, pasti ibu paham tentang hal itu kan. Jadi Naya nggak usah sungkan, nggak usah cemas kayak gitu kan. Jadi boleh diceritakan gitu loh yang mengenai misalnya perihal kehadiran itu dan tugasnya itu kenapa sih jarang ngumpul gitu lah, boleh diceritakan. Kalau belajar di rumah kadang gurunya masih lihat di YouTube, link YouTube, nanti kita lihat aja penjelasan. Gak enak kalau belajar sendiri-sendiri kayak lihat link YouTube, nanti lupa ujung-ujungnya misalnya nanti aja lah. Oh, Ya, itu permasalahan yang tenang. nggak ngerti dong, kadang kayak dijelasin kayak gini, gini, habis itu udah diam aja lagi. Kalau minta kan enak belajar di sekolah lagi Pak di rumah. Itu yang dikirim guru di sekolah itu link, siswa itu disuruh nonton terus tuh hasil dari video itu apa itu diminta seperti itu. Kadang di ringkas suruh ringkas atau enggak kayak dicatat. Videonya itu berapa menit biasanya yang dikirim itu? Tergantung, kadang lama kadang bentar Pak. Ini video itu. Yang tapi kan di seluruh video itu ada nggak Naya tonton misalnya kan yang pendek itu apa semua yang nggak ditonton? Apa videonya yang dikirim itu hanya satu? Iya satu, tapi nanti semuanya. Seperti itu nak. Tapi videonya udah ada Nanya putar kayak gitu diklik. Ada. Memang nggak diklik. Ada diklik. Oh bentar aja kayak bosan aja kayaknya. Oh bosan aja nak. Jadi nggak terlalu semangat itu nontonnya ya. Sebelum dosen sebelum guru memberikan ke Naya video atau link itu ada nggak misalnya dijelaskan dulu pengantarnya seperti ini, silakan ditonton nanti seperti ini, ada kalimat pengantar kayak gitu. Dari kalimat pengantar itu paham nggak Naya apa sih maksud dan tujuannya kayak gitu? Paham. Tinggal lagi pelaksanaannya belum kan. Ya. Itu kira-kira yang menyebabkan Naya malas itu apa karena misalnya ada pacar ngechat atau ada yang nelpon atau misalnya ibu nyuruh nyuci piring misalnya kayak gitu? Enggak ada. Berarti memang agak kurang ser gitu ya. Iya. Untuk mengenai hal tersebut ya memang terkadang ya kalau misalnya sekarang kan lebih condong ya ke HP gitu loh. Di dalam HP itu kan banyak sekali permainan-permainan dan terkadang masalah tugas itu kan kalau SMA sekarang banyak di HP ya kan. Jadi apa-apa itu tempatnya di HP. Sedangkan di HP itu banyak juga yang lainnya seperti itu. Nah, yang terpenting dalam hal ini kalau menurut Bapak, Naya harus memprioritaskan yang lebih penting terlebih dahulu. Ya kan? Itu kan tugas gitu loh. Menurut Naya penting nggak mengerjakan tugas? Penting kan? Kalau misalnya nggak mengerjakan tugas nanti resikonya apa? Enggak ada nilai enak. Itulah yang perlu Naya pikirkan, yang harus dikuatkan terlebih dahulu gitu loh. Mana sih yang terpenting, mana yang kurang penting, mana yang sangat penting, itu kan ada beberapa jenisnya tuh. Nah kalau tugas itu termasuk rangkaian yang tugas yang penting dan sangat penting gitu loh kan, karena itu menyangkut ya perkembangan kemampuan berpikir dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi mengenai misalnya video itu ya, dalam bentuk video terkadang sih memang kalau video itu sifatnya serius sekali kan, sekarang siswa itu kan bosan gitu loh kan, nggak mau nonton, scroll aja. Beda kan kalau video itu kan enak pendek tuh, ya pendek menarik kan, apalagi cowok-cowoknya ganteng ya kan, makanya menarik ditonton. Tetapi ini seperti itu gitu loh, karena videonya serius. Jadi di samping itu nanti harus dikedepankan gitu loh. Dan ya. Jadi kalau misalnya videonya itu membosankan, nggak enak gitu loh kan menontonnya. Coba Nanya lawan hal itu gitu. Saya harus tonton video ini.
harus fokus gitu loh. Nah kalau misalnya Naya udah tonton dari awal sampai akhir, dipahami gitu loh, pasti hal tersebut akan menjadi penguatan pada diri sehingga Naya mau melaksanakan hal tersebut. Dan yang terjadi apa akibatnya tugasnya itu tidak akan terlambat seperti itu. Ya, bisa dipahami ya misalkan. Nah, jadi mengenai tugas Naya harus dahulukan yang penting gitu ya. Kalau misalnya yang lain-lain itu misalnya rebahan itu nggak apa-apa, tapi yang terpenting dalam menganalisis sebenarnya tugas itu ya Naya harus cari waktu yang luang gitu yang memang waktunya agak fokus lah, nggak terlalu ribut kan dan lain sebagainya. Penting kondisinya bagus dalam menganalisa hal tersebut. Sebenarnya sudah bisa dipahami. Amin. Ini masalah tugas sih. Sebenarnya saya ada dua tadi yang disampaikan oleh teman-teman ya, mengenai kehadiran yang satu. Tapi yang disampaikan Nanya nggak pernah absen gitu loh. Iya betul ya. Tapi dia Iya. Itu boleh diceritakan ya. Kenapa sih jarang ada nggak masuk gitu kan? Apa misalnya sakit atau kesiangan bangunnya atau seperti apa? iya Pak, ada. Kesiangan. Yang satu kadang ada kendaraan. Oh ada kendaraan. Terus? Kadang ayah perginya cepat, habis itu kan angkot kan nggak ada angkot lagi. Iya. Dari rumah ke sini berapa menit tadi? Kurang lebih 5 menit. Kurang lebih 5 menit. Oh dekat itu nak. Iya. Terus saya bangunnya jam berapa? Pagi jam 6. Jam 6 udah bangun. Ayahnya pergi setengah 6. Ayahnya pergi jam berapa tuh? Ayahnya pergi jam 6 kan. Oh ayahnya pergi jam 6 juga. Motor satu. Itu ayah itu memang maksudnya jam 6 itu udah masuk gitu. Pergi berangkatnya nanti perjalanannya nggak jauh. Oh. Itu nggak bisa misalnya Naya kan masuknya jam 7 tuh nak. Itu kalau misalnya Naya berangkat sama ayah itu jam 6 itu gimana? Jam 6 bangun Oh, cepet-cepet. cepet-cepet Kadang ayah ya. makan, kadang telat bangun. Jadi maksudnya berarti Naya kesini itu sama ayah terus diantar terus. Berarti kan nggak ada masalah berarti kan kalau misalnya memang kan dari awal seperti itu kok kayak gitu sekarang kayak gitu ya kan. Ini pasti apa Nayanya kesiangan atau apa? Iya. Kesiangan. Ada kesiangan. Apa sih? Telat bangun. Oh telat bangun. Bangunnya berapa ya? Kadang kalau tidur jam 7:30. Oh iya. Berarti salah Naya kan bukan salah orang tuanya kan. Jadi gitu ya yang kalau misalnya ke sekolah, Naya kan udah tahu tuh kewajiban seperti ini. Sedangkan misalnya kalau misalnya mau jalan kaki ya agak jauh juga kan 5 menit. Nah, kalau misalnya ayahnya kerja jam segitu, saya harus bangun jam segini berarti supaya nggak terlambat sekolah. Ya. Jadi maksud bapak ya jangan menjadikan alasan begitu loh. Oh kayak gini kan. Misalnya ayahnya jam sekian kerja gitu loh kan. Kalau misalnya Naya bangun udah jam lewat kerjanya ayah berarti kan terlambat ke sekolah. Nah untuk mengantisipasi hal tersebut ya Naya harus kalau misalnya tadi bangun siangan itu malamnya jam berapa tidur biasanya? Biasanya paling lambat jam 10. Tapi Oh. kalau mau begadang jam 11 sampai Jam 11. 12. Itu yang kesiangan itu jam berapa tuh tidur malamnya? Jam 11 setengah 12. Oh setengah 12 itu ngapain aja tuh biasanya tidur sampai jam 11 setengah 12? Kadang main HP, kadang ngumpul. Ngumpul nongkrong kayak gitu nak? Enggak ngumpul sama keluarga Oh maksudnya. ngumpul sama keluarga. Kok malam kali ngumpulnya? Iya, malam ada waktunya, siang kan pada kerja. Oh biasanya kan apalagi ayah tuh kerja kan sibuk kan siangnya pasti dia capek gitu kan. Biasanya sih jam 10 paling malam kayak itu ngumpulnya. Kayak tiduran depan TV sama sama. Iya. Oke lah ya, berarti kalau dalam hal itu walaupun yang misalnya ngumpul tuh nggak apa-apa asal ngumpul jam 11, tapi yang terpenting itu bangunnya harus pagi. Bangun pagi itu misalnya pasti ibunya bangun kan tiap pagi kan, ya kan? Kok bangunnya udah kesiangan? Dibangunin tapi tidur lagi. Oh udah Pak. tidur lagi ya.
Jadi ibaratnya memang sih kalau seusia kalian itu terkadang kan malasnya minta ampun kayak gitu kan, karena kita sudah melewati. Tapi Naya harus berpikir juga, oh saya kalau kesiangan nanti akibatnya patah lah, nggak seperti itu ya kan, ibu marah misalnya di sekolah misalnya tegur dan lain sebagainya ya. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut Naya harus berpikir ke depan lagi supaya jangan terlambat lagi kan, bangunnya harus cepat, malamnya pun tidurnya kalau bisa itu cepat ya. Paham ya? Paham. Oh, iya. Jadi dari pembicaraan kita awal sampai sekarang kira-kira bisa apa yang bisa Naya simpulkan tentang misalnya gimana sih tentang apa pada absen gitu loh, dan mengenai tugas tadi, apa yang bisa disampaikan ke saya? Yang pertama tugas dulu nih, apa kira-kira yang harus diperbaiki untuk kedepannya? Bikin tugas lagi. Bikin tugas lagi, terus jangan malas kan? Nah, jangan malas. Oh iya, penting itu. Jangan libur-libur lagi. Oh, iya. Kalau perlu pergi sekolahnya cepat, jangan sampai telat. Oh, iya. Berarti harus menjaga tugas kan, jangan malas kan, bangun pagi cepat ya. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi dari awal sampai sekarang mungkin hanya sedikit mendapatkan pencerahan gitu loh. Dan harapannya kedepannya mudah-mudahan nggak terulang lagi ya ya. Untuk kedepannya misalnya terjadi lagi hal seperti ini, Naya sih sebenarnya nggak usah sungkan-sungkan untuk mengkonsultasikan lagi ke kami, ke Ibu Sri, ya, gitu, Ibu Nadia ya, supaya hal tersebut tidak terulang. Tujuannya seperti itu sih. Hal-hal yang kurang baik itu menjadi baik ya, bisa dipahami ya. Oke, bisa kita akhiri. Bisa, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin banyak salah atau penyampaian yang kurang, dan Naya bisa lah mengambil hikmah dan manfaatnya dari kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah aktif ya. Okelah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya.